lebih baik kerja dulu baru membangun usaha atau ya udah usaha aja dulu gitu. Balik lagi ya, kita harus bisa. Selamat datang di podcast Jiwa Berbicara. Jelajahi pikiran dan pahami kehidupan. Nah, di podcast kedua kali ini kita kedatangan founder yang lain nih guys ya. Jadi siapa sih dia orangnya? Langsung aja kenalin langsung aja ke akangnya. Kang boleh langsung kenalin diri aja ya. Oke, halo. Saya Naufal Maulana. Sekarang saya menjalankan sebuah perusahaan small business di mana perusahaan saya ini fokusnya membantu untuk mengembangkan UKM-UKM di daerah seperti itu. Itu tuh misalnya perusahaannya tentang apa sih Kang? Atau bergerak di bidang apa gitu? Oke, jadi perusahaan saya ini namanya Kaswat. Kaswat ini tuh sebetulnya adalah transformasi dari model-model bisnis di perusahaan yang sebelumnya, yaitu Ciworks. Nah, makanya di Kaswat ini adalah model versi kedua mungkin ya, dari model bisnis yang dijalankan 1,5 tahun sebelumnya. Jadi Kaswat ini tuh baru mulai dibentuk itu di bulan September 2024. Oh baru berapa Baru. bulan ya? Iya, baru 9 bulan lah. Dari Oh, iya, September iya. 6 enam bulan. enam. Nah, 6 bulan ini tuh 7 bulan berjalan, baru jadi PT-nya itu di Februari. Oh Jadi baru. masih baru, 20 Februari kita tuh. Nah, Kita kan makanya kenal lama ya Kang, cuma aku iya. taunya tuh yang Ciworks, Iya, ternyata udah betul. ganti. Emang Oke. sengaja kita masih mainnya gerilya gitu. Oh, Nah, masih sembunyi-sembunyi gitu. iya, makanya kan sekarang udah jarang kelihatan di kantor ya, karena emang kita banyak ngebantu UKM-UKM daerah sebetulnya. Jadi target market kita tuh juragan, di mana mereka itu punya rezeki yang hoki, bisa dibilang. Bukan hoki ya, lebih ke emang jalannya udah kayak gitu, Iya, udah tapi banyak lah ya rezekinya. betul, ketika mereka mendapatkan satu titik di mana mereka tuh stuck dan nggak bisa ngapa-ngapain karena dari yang asalnya tukang dagang sekarang harus reformasi nih, harus melakukan transformasi ke arah company gitu. Nah, mereka kan kadang kebingungan ngebangun sistemnya kayak gimana. Nah, makanya kita masuk dari awalnya di perusahaan sebelumnya kita fokusnya cuma di HR aja. Sekarang HR ini kita kembangkan. Bukan cuma di HR, ada operasional, ada marketing, ada finance, ada warehouse, ada logistik. Jadi kita hampir megang semua lini divisinya. Makanya yang tim kita ini sekarang rata-rata emang fokusnya di spesialis semua gitu. Seperti itu sih. Nah, cuma kan Kang mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu kan dari awalnya dulu nih Oke. HR itu apa, Ciworks itu apa sih? Maksudnya bergeraknya tuh gimana dan target pasarnya siapa dan tarnya hasilnya jadinya tuh apa? Gitu. Oke. Boleh dijelasin dulu. Oke, kalau tadi nanya tentang gimana sih sejarah tentang Ciworks sendiri ya. Saya sendiri tuh ngejalanin Ciworks dari 2022 tanggal 15 Mei. Di situ tuh saya dikasih amanah sama CEO saya yang sebelumnya untuk menjalankan sebuah startup karena emang bisa dibilang CEO, saya itu CEO keempat. CEO yang ketiga itu ingin melanjutkan pendidikan sebetulnya. Nah, makanya saya diarahkan untuk menjadi CEO yang baru atau CEO keempat tadi dengan bermodalkan 1 juta di awal karena itu tuh sebenarnya di bulan kedua. Bulan pertama saya masih hidup dengan gaji yang sebelumnya. Bulan kedua saya dikasih 1 juta untuk hidup di berikutnya gitu. Nah, selama 2 bulan ini tuh benar-benar struggling, di mana saya cuman punya tim PKL itu 3 orang dan saking banyaknya warisan dari CEO sebelumnya dan komisaris-komisaris yang lain sampai ada 38 project karena kapabilitas kita yang emang ya dengan banyak PKL, saya juga mungkin debut pertama gitu ya menjadi seorang leader yang mungkin paling tinggi ya dan ini tuh sebagai tekanan mental juga sih karena ya saya dengan pengalaman 1,5 tahun kerja baru lulus kuliah dan lain-lain harus dihadapkan dengan tingkat kesulitan dari ngebangun perusahaan berhadapan dengan banyaknya proyek amanah juga gitu sampai saya hampir nangis tiap hari Serius karena saking pusing ya. beratnya gitu kayak wah gimana nih gagal gitu gagal lagi tapi justru dari kegagalan-kegagalan ini akhirnya lambat laun tuh saya cuma butuh waktu 6 bulan di bulan Desember itu kebentuk tim kedua tim kedua ini tuh mulai bermunculan dari teman-teman sebaya saya di kampus karena mereka mulai resign mulai menggantungkan hidupnya ini juga sebenarnya beban tambahan ya Iya. karena
saya harus berjuang makin ekstra agar mereka tidak kecewa untuk berjuang bersama saya di sini gitu. Nah, makanya tim kedua ini kebentuk gitu. Nah, tapi sayangnya juga tim kedua ini akhirnya harus dibubarkan lagi di bulan Februari. Hingga akhirnya muncullah tim ketiga di situ. Nah, 2023 berarti ya. Tim ketiga ini jalan sampai bulan Oktober. Bulan Oktober 2023 saya bubarkan lagi. Akhirnya hanya tim keempat. Nah, tim keempat ini juga berjalan sampai 2025 gitu. Nah, makanya September 2024 itu tim keempat saya sampai sekarang gitu. Dan bisa dibilang ini adalah tim terbaik yang saya punya untuk menjalankan si dua perusahaan yang sekarang lagi di running gitu ya. Nah, kalau ngebahas tentang Ciwoks yang di awal, itu tuh model bisnisnya lebih ke HR sebetulnya. Jadi awal fokusan kita itu di talent acquisition, di mana kita itu memberikan solusi untuk rekrutmen dengan bisa dibilang sourcing untuk pembukaan lahan, bukan lahan ya, pembukaan cabang baru gitu. Makanya klien pertama kita itu perusahaan fiber optik, di mana kita itu nemenin mereka dari yang awalnya 8 cabang sampai ke 22 cabang gitu. Hingga akhirnya dari yang awalnya omsetnya cuma 500 sebulan jadi 22M sebulan. Itu tuh kita nemenin mereka gitu buat perkembangannya. Dari 50 karyawan sampai 135 karyawan. Mungkin terakhir infonya ada 200 ya. Tapi kita sudah tidak lagi di mereka karena segala bentuk tugas kita mungkin sudah diserahkan ke HR yang baru gitu. Nah, mereka itu nggak punya tim HR sama sekali. Dengan kondisi perusahaan itu tuh nggak punya satupun HR. Nah, makanya kita masuk ke sana buat memberikan solusi. Kita itu akhirnya dari awalnya talent acquisition, masuklah ada HR administration, ada juga HR monitoring, ada HR industrial relationship gitu. Nah, makanya makin bercabang lah akhirnya si HR kita tuh. Tapi makin sini ternyata mulai terbentur karena market itu pada saat itu saya belum bisa nebak arah market itu kemana. Nah, hingga akhirnya September 2024 itu dari yang awalnya saya HR dan juga fokus di event manajemen ya. Event manajemen ini kebagi-bagi lagi, ada sertifikasi, ada juga training yang emang kita fokusannya ngembangin 4 kampus pada saat itu, ada Polban, Bidetama, Telkom, sama Ulbi atau Poltekpos gitu. Nah, kita nge-support sertifikasi mereka, kita ngadain sertifikasi pendamping ijazah, itu juga bikin training di sana, kayak kalau di Telkom itu kemarin untuk mempersiapkan mereka PKL, karena PKL di Telkom itu lumayan berat dan harus menghadapi si Gen Z ini, di mana mental breakdown itu sangat-sangat sering terjadi gitu, makanya kita hadirkan psikolog dan HR praktisi gitu di Telkom, seperti itu. Nah, setelah dari situ muncullah market baru, di mana market 2024 itu sudah mulai jenuh dengan HR market yang kita ya. Nah, makanya ada potensi baru nih. Itu tuh potensinya di jam berapa ya? Kita baru beres meeting jam 8 malam, ada panggilan dari relasi yang sudah lama sekali tidak kontakan gitu. Dia minta tolong buat kita yang nawarin kayak mau dibantu nggak perusahaannya gitu dan lain-lain. Ayo main aja ke sana. Jam 8, jam 9 kita berangkat ke Subang ya, yang sekarang berangkat ke Subang, nyampe jam 11, kita meeting jam 11 malam, sampai closing di jam 2 pagi. Ya ampun. Dan itu tuh benar-benar project yang mungkin ngebuka mata kita dari yang awalnya nggak mau dianggap outsourcing, terus juga talent acquisition, sekarang masuk lagi ke konsultan, tapi setelah jadi konsultan ternyata kita tuh bukan konsultan, tapi business engineering. Nah, makanya di sini tuh kita akhirnya menemukan wujud nyamannya kita. Jati diri ya. Jati dirinya tuh baru kebentuk, oh ternyata ini loh gitu yang bisa kita kuasai gitu. Ini loh kemampuan kita itu untuk mensolusikan sebuah masalah gitu di daerah-daerah. Akhirnya kita sepakat untuk menjadikan daerah itu sebagai market kita. Makanya sekarang tuh lagi ekspansi di Garut, terus juga di daerah Cianjur, terus daerah Subang gitu, yang dimana ya kita fokusnya ke UKM. Mereka itu punya masalahnya segudang, tapi karena kemampuannya yang terbatas dengan omset yang sudah tidak wajar gitu ya, karena market mereka makin luas, tapi secara manajemen mereka itu kurang gitu. Nah, makanya kita masuk di operasionalnya, kita masuk di HR-nya, di finance, marketing, gudang gitu, terus juga fulfillment, logistik.
QC dan lain-lain lah. Kita banyak masuk ke divisi-divisi mereka buat ngebantuin ke arah manajerial level. Hingga akhirnya output dari bisnis kita itu adalah akuisisi sebenarnya. Mengakuisisi sebuah bisnis di mana kita tuh akhirnya sharing profit dari profit bulanan mereka gitu. Entah mungkin bulanan atau mungkin nantinya punya dividen di akhir gitu. Nah, ini yang sedang dirumuskan kembali. Makanya sekarang kita benar-benar nge-sourcing orang itu sangat ketat gitu. Karena kita butuh spesialis gitu. Bukan lagi seperti yang tadi sebelumnya yang ceritain di Ciworks ada anak PKL sampai 3 kali bongkar tim. Itu karena tadi gitu. Nah makanya di tim yang sekarang saya fokusnya nge-hiring benar-benar profesional, benar-benar spesialis di bidangnya. Biar bisa memberikan solusi terbaik lah bagi klien juga puas gitu. Gitu sih gambarannya untuk bisnis yang sedang running gitu. Berarti di akhirnya jati dirinya itu di business engineering itu ya. Betul, business engineering. Mencakup semua berarti ya dari urusan perusahaan tuh yang inti-intinya itu dimasukin gitu ya. Okay. Intinya tujuan akhirnya tuh bikin si ownernya tuh udah aja fokus liburan. Nah, nggak usah ke kantor terima lagi. Uang aja gitu ya, terima gitu. Profit. Betul. Okay. Tapi sebelumnya Kang emang backgroundnya emang di bisnis itu kah atau gimana tuh bisa sampai jadi sekarang CEO atau gimana? Iya, betul. CEO saya CEO sekaligus pemegang saham mayoritas di perusahaan yang sekarang itu. Kalau bertanya soal background sendiri, saya lulusan bahasa Inggris. Serius? Bahasa Inggris di Polban. Oh my God. Ya meskipun Inggrisnya for business, tapi nggak terlalu detail bisnisnya. Cuman ada akuntansi ada, diajarin kewirausahaan ada. Cuman 2 SKS, 3 SKS gitu. Tipis-tipis, manajemen perkantoran ada. Tapi yang nggak pernah terlalu dalam lah. Dan di kuliah pun saya tidak terlalu serius menjalankannya. Karena ya IPK saya juga di bawah 3 gitu. Makanya yang saya fokuskan itu di relasi sebetulnya. Saya organisasi, saya juga di kampus jadi ketua legislatif. Terus juga bisa dibilang sampai saat ini juga saya berkontribusi lumayan dalam di organisasi. Saya juga wakil ketua dari Kalunian. Makanya itu yang menjadi jalan mungkin ya pembuka untuk saya tuh membuka peluang-peluang lain, ngobrol-ngobrol bisnis sama orang-orang, dan yang paling berjasa tuh ya balik lagi CEO saya yang sebelumnya, Kang Norman. Banyak ngajakin saya ketemu founder-founder yang lain, hingga akhirnya, oh nggak bisnis itu seru ya. Meskipun emang sering berpikir mending kerja sih. Oh ya, berarti CEO yang sebelumnya tuh Kang Norman? Enggak. Hah? Kang Norman itu CEO pertama di Ciworks ya. Nih teman-teman, jadi fun fact, Kang Norman tuh kemarin adalah narasumber pertama kita. Dan kebetulan beliau ini juga berarti berjasa melahirkan akang yang di sebelah saya ini. Kan berarti keren banget ya, dari relasi ke relasi. Terus orangnya berarti kan gak pelit ya untuk berbagi ilmu, bahkan berbagi warisan. Warisan kan bisa dalam bentuk apapun yang gak mesti materi ya. Ada proyek-proyek, relasi juga dan segala macam. Berarti keren banget hubungan akang sama Kang Norman yang narasumber kita yang pertama. Oke, kan berarti akang backgroundnya beda nih. Ya. Terus tercetusnya dari owner yang pertama, juga dari relasi-relasi akang yang banyak kan. Cuma dari sisi ownernya sendiri deh, akang tuh merasa nggak sih kalau akang sendiri tuh sekarang tuh udah mampu untuk menjalani bisnis ini gitu sebagai leader gitu? Sampai kapanpun kalau menurut saya sih saya nggak akan mampu kalau sendiri ya. Alhamdulillahnya juga saya dikasih super tim yang sekarang. Karena ini tuh tim terbaik yang saya punya. Karena mereka tuh selalu ngingetin ketika saya salah, ketika ada yang merasa tidak nyaman. Pal kayaknya ini harus dibenerin deh. Pal kayaknya kita sekarang sini deh. Pal yang ini kayaknya harus dikembangin lagi deh. Jadi saya juga banyak dapat insight dari tim yang sekarang. Bukan karena saya ngerasa saya capable, karena saya juga dibentuk di sini. Dan bisa dibilang mungkin saya tuh sangat muda di antara tim saya. Karena tim saya itu rata-rata sekarang di umur 30-an. Akang gitu. Sendiri berapa kalau boleh tahu? Saya umurnya 23. Wah, mudah banget ya untuk owner tuh, apalagi pemegang saham mayoritas. Masya Allah, oke. Nah itu sih, makanya mentalnya yang diuji sih. Maksudnya saya juga dipaksa untuk dewasa lebih cepat gitu. Ya, karena betul. Ya mau nggak mau gitu, saya harus bisa sebanding dengan orang-orang yang udah 30 tahun. Nah itu sih yang jadi beban moral ya sebetulnya. Tapi ini apakah sebagai bisnismen itu pernah tercetus dulu waktu akang kecil kah?
Atau misalnya cita-cita kah, atau hanya Oke. impian-impian belaka gitu, pernah nggak Kak? Sebetulnya motivasi awal saya tuh almarhum papa sih. Karena dulu tuh papa tuh pernah punya bisnis juga. Dia jualan bolu gitu. Tapi akhirnya bisnis itu nggak berjalan, nggak lanjut karena ketidakmampuannya untuk mengelola keuangan dan mungkin ketidakmampuannya untuk mengelola karyawannya sendiri gitu. Akhirnya putus. Nah, saya tuh menikmati masa-masa itu, di mana saya juga jadi karyawannya gitu. Saya nyuci box bolunya, saya dikasih uang dan lain-lain. Jadi saya tuh nggak pernah dikasih uang cuma-cuma. Jadi harus bekerja dulu baru dapat uang. Nggak pernah dikasih kayak uang bulanan gitu, nggak ada. Makanya saya harus menghasilkan dulu baru saya dapat hasil. Nah, dari situ tuh muncullah sebetulnya harapan untuk punya bisnis sendiri. Tapi nggak tahu jalan dari mana. Dan jalan yang sekarang pun saya nggak pernah rencanakan. Benar-benar saya cuma ngikutin jalan takdir aja. Ke arah sini, ayo diikutin gitu. Saya pelajarin ilmu-ilmu yang barunya. Saya nggak pernah rencanain semuanya kayak gini. Bahkan cita-cita yang tadi juga sebetulnya hanya selewat doang. Gitu. Dalam segi ambisi pun pada saat sebelumnya karena belum tahu jati diri, ya udah ngalir aja gitu. Kayak apa yang ada di depan saya hadapin gitu. Nggak kayak mikir, wah tahun depan ngapain ya? Wah tahun depan ada apa ya? Saya nggak pernah mikir sejauh itu. Tapi mungkin karena sekarang jati dirinya sudah mulai kebentuk, saya jadi mulai khawatir tentang 5 tahun lagi itu seperti apa. Makanya saya juga masih banyak belajar untuk bikin roadmap, bikin juga timeline dari project dan lain-lain, itu kan harus dirancang ya. Kayak gitu sih kalau buat Berarti motivasi ya. kalau disimpulin, Akang bener-bener belajar otodidak banget ya, berdasarkan pengalaman ngalir gitu kan, kayak Betul, ngecoba ini, oh oke gagal nyamping gitu, ke sini oh oke gagal, berarti bener-bener betul, nyobain semuanya satu-satu gitu ya. betul. Karena emang practice tuh makes perfect gitu. Iya betul. Makanya jangan jangan takut buat gagal. Karena gagal itu koma sebetulnya bukan titik. Makanya ketika gagal jangan sampai kita berhenti. Terus aja coba. Meskipun gagal lagi ya masa sih nggak dapat pengalamannya. Masa sih nggak dapat nilai dari masalah yang kita hadapi gitu. Itu tuh sebenarnya ngebentuk kita pelan-pelan. Makanya kayak pegangan saya tuh satu hari tuh 1% aja buat pengembangan diri. At least naik 1% Iya, gitu ya. 1% aja gitu. Dan sering-sering berkaca dengan diri kita di tahun sebelumnya. Diri kita tahun kemarin itu kayak gimana sih? Kita punya apa sih? Apa sih yang kita bisa? Itu yang menjadi patokan saya dan juga saya juga sering sampaikan ke tim gitu kayak ingat tuh tahun kemarin itu kayak gimana? Kita tuh masih kayak gini loh. Kebayang nggak tahun depan kayak gimana? Nah itu juga sebagai bentuk motivasi buat kita semua sih. Makanya kita jadi ngerasa harus terus berkembang karena ya kita tuh masih muda gitu. Jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan gitu. Nyaman itu nanti aja. Makanya kalau prinsip saya sih, saya pengen pensiun dini ya. Kayak kerja itu Oh cuma ada 5 tahun rencana aja gitu. gitu. Karena 5 tahunnya tuh. modal bisnis saya tuh sangat, menurut saya, sangat Iya. memungkinkan untuk saya tuh bisa lebih cepat untuk pensiun. Karena tadi ketika saya mungkin punya 10 klien juga kayaknya udah cukup deh untuk saya pensiun karena saya udah punya saham-saham di Saham beberapa ya, perusahaan gitu. nitip-nitip gitu. Iya, saya punya savings profit di beberapa perusahaan, tinggal nge-maintain-nya aja. Tinggal sayanya aja yang lebih fokus untuk sourcing si tim yang bakal in charge di klien-kliennya nanti. Makanya ya saya masih megang target itu sih. 5 tahun saya pengen pensiun. Udah di rumah aja gitu. Mungkin kalau saya udah punya keluarga, ya udah sama keluarga aja gitu. Liburan apa gitu. Jadi tujuan saya bikin klien saya fokus liburan tuh bukan karena saya pengen kerja buat dia, tapi ya saya juga pengen kayak dia gitu. Tapi saya nggak bisa cuman satu jalan gitu. Saya harus punya jalan, banyak jalan untuk nyampe ke financial freedom. Ke arah sana sih tujuannya. Gitu. Bahkan saya tuh pengen punya klaster kayak udah ngelirik-ngelirik tanah-tanah yang di Straduta gitu. Jadi nanti tim saya tuh rumahnya di situ aja gitu. Oh, keren banget. Kayak gitu sih Berarti targetnya. kayaknya secara profitnya udah sampai ke sana ya, atau nominalnya ya. Ya kalau nominal sendiri sih belum sampai MM-an sebulan ya. Kan kalau per tahun udah nyampe lah. Kayak gitu. Kan berarti kan keren banget ya tadi tuh dari awalnya gimana Akang nyobain sendiri otodidak dan segala macem. Tapi yang aku highlight sedikit, Akang kan 23 berarti Akang Gen Z juga gak sih? Iya betul.
Terus saya Akang menjalani bisnis ini nggak ada ketakutan kah atau ngerasa worry about something gitu-gitu? Nge-handle-nya gimana atau awal-awalnya tuh pernah ada rasa gimana yang Akang sampai nangis-nangis itu berarti kan ada yang ditakutkan, Ya. ada yang gimana? Boleh dijelasin nggak Kang kok dari sisi itunya? Kalau dari sisi psikologi sendiri ya, Iya. di umur saya yang sekarang itu banyak banget tekanan di mana saya tuh nggak boleh jadi orang biasa aja. Saya nggak boleh jadi orang biasa aja karena balik lagi tuntutan dari orang tua, terus juga saya juga ada adik yang masih di kuliah dan itu masih jadi tanggung jawab saya. Apalagi setelah ayah saya nggak ada, otomatis kepala keluarga tuh diisi sama saya. Mamah juga sering ngasih keputusan tuh ya sok gimana aja. Kayak ya keluarga tuh jadinya ya tanggung jawab saya gitu. Makanya Dari tulang punggung ya. iya betul. Apalagi ya ketika saya ada niatan untuk membangun keluarga sendiri kan jadinya double tuh. Mungkin triple ya sama keluarga calonnya Iya. gitu kan. Nah ini juga kan jadi acuan gitu buat saya jangan jadi orang biasa aja. Kayak kenapa sih dulu sampai nangis-nangis karena ya saya bingung harus ngeluapinnya kayak gimana. Ya mungkin sekarang udah mulai sangat jarang ya. Sangat jarang gitu. Kayak di tahun ini aja saya baru sekali gitu yang nangisin tentang masalah yang berat ya. Saya baru sekali gitu. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya hampir tiap bulan, tiap minggu tuh ada aja gitu. Dimana masalah ini tuh bikin saya tertekan. Dan kalau disebut saya Gen Z, emang saya juga Gen Z. Dan sebetulnya saya juga saya juga dengar dari podcastnya Dr. Tirta ya. Dimana dia tuh kuliah S2. S2 itu banyak diisi oleh Gen Z sebetulnya sekarang itu. Jadi Gen Z itu langsung kayak beres kuliah tuh. Jadi mereka tuh usahakan ilmu sebetulnya. Usahakan ilmu untuk Gen Z yang emang melek ya. Ada aja sih Gen Z yang emang terbawa suasana, terbawa standar-standar sosmed. Itu ada gitu, banyak. Tapi mungkin saya tidak akan mengkategorikan diri saya ke arah sana. Makanya saya fokus di lingkungan-lingkungan yang bisa ngebentuk diri. Nah itu juga sangat berpengaruh. Makanya circle pertemanan saya aja sekarang sudah sangat mengecil gitu. Kayak teman saya tuh masih udah kehitung jari sekarang gitu. Kayak misalnya saya lagi libur, saya lagi sendiri, ya paling 2-3 orang gitu yang kayak bisa dikontak kayak main atau kemana gitu kan. Itu jadi makin mengecil. Dan itu tuh bagian dari resiko kalian untuk berkembang. Berkembang itu pasti sendirian. Berkembang itu harus siap ninggalin. Karena ya kita harus ninggalin habit-habit kita yang sebelumnya sering nongkrong lah, main lah, atau begadang dan lain-lain. Itu terus dikesampingkan gitu. Dan makin kita mengesampingkan ini, makin kita fokus sama diri sendiri, makin kita kesepian. Itu resiko dari berkembang, kesepian. Makanya balik lagi sih, mau ngambil susah yang mana? Ya nyari uang juga susah, nggak punya uang juga susah gitu. Berkembang susah, nggak berkembang juga susah. Betul. Ya tinggal milih aja, mau susahnya yang mana sih? Gitu sih, kalau prinsip saya mah. Oke, kalau di rating nih Kang, yang Akang rasakan saat ini ya, dari kesibukan Akang nih kalau di rating 1 sampai 10 sama waktu luang Akang tuh udah di taraf mana sih kesibukannya? Kayaknya 12 deh. Berarti Akang udah nggak ada waktu buat diri sendiri kah? Kalau dari sebulan itu mungkin ada lah kayak 1 hari 2 hari, tapi kayak dari 1 minggu tuh sebelumnya ya, di bulan-bulan sebelumnya tuh bahkan kayak libur akhir tahun kayak kemarin, saya fokusnya pitching gitu, saya nggak liburan, saya fokusnya nyari klien, saya fokusnya bikin roadmap awal tahun dan lain-lain gitu. Kayak buat saya tuh bukan sekarang waktu libur tuh, kayak sekarang tuh cukup waktunya buat istirahat aja gitu. Makanya kalau disebut rating sibuknya ya harus 12. Karena kalau Harus 10 tuh masih standar. Kayak 10 tuh kan misalnya kerja kita tuh di porsi 8 jam sehari. Nah, harus bisa lebih dong. Karena ada waktu luang yang kita tungguin di sana. Jadi kita ngekonversiin waktu kita yang sekarang buat ditabung di masa yang akan datang. Makanya nikmatin aja kalau emang masih muda mah. Sebelum akhirnya kita punya keluarga, sebelum akhirnya kita masuk ke usia senja, nikmatin aja lah sibuknya. Jangan banyak ngeluh gitu, khususnya buat teman-teman yang emang sebaya dengan saya atau mungkin yang akan punya tujuan juga. Jangan banyak ngeluh, apalagi tentang nominal. Jalan dulu aja, yang penting bisa makan. Sebenarnya mah kalau berbicara soal makan ya, saya juga dulu-dulu ya cuman ngeluarin uang 300.000 sebulan juga cukup kok. Tinggal beli beras, masak sendiri itu bisa. Jadi nggak ada alasan kamu gaji 1 juta banyak rewel, itu nggak ada.
balik lagi gaya hidup kamu yang harus diturunin gitu, ego kamu yang harus diturunin, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak akan seimbang perkembangannya, nggak bisa banyak muluk-muluk. Apalagi ya kalau saya sendiri sih saya perintis bukan pewaris gitu. Kalau pewaris ya mungkin kalian silahkan gitu, kalian bisa lebih banyak eksplorasi dengan modal yang tak terbatas, tapi saya tuh cuma punya peluru yang terbatas, dimana ketika meleset satu pun itu udah sangat memberikan luka gitu. Kayak wah ini harus banyak evaluasi gitu, kayak ya bikin saya nangis lah dan lain-lain. Tapi ya itu sih perkembangannya. Saya juga ngerasa rasa sakit itu diperlukan untuk berkembang. Kayak ya jangan terlalu berdiam diri di zona nyaman, tapi perluaslah zona nyaman yang kalian gitu. Sih perluas. Jangan keluar dari zona nyaman lah, jangan. Karena kalau kalian keluar dari zona nyaman, kalian bakal mulai lagi dari nol. Kalian ada resiko burnout, kalian ada resiko mungkin akan terus mencari-cari zona nyaman kalian. Tapi ketika kalian udah dapat zona nyaman, luasin aja zona nyamannya, sehingga eksplorasi kalian tuh nyaman semua. Gitu, mau ke sana nyaman, mau ke sini nyaman, ya apapun. Nah makanya saya tuh tipikal orang yang generalis sebetulnya. Dari awal SMA saya multimedia, saya PKL di Jonas. Makanya kalau segi editing, saya juga sebenarnya bisa. Marketing juga di Koachi sebelumnya kan. Saya di marketing 1 tahun, 1 tahun saya marketing. Sampai jadi leader marketingnya, saya ngurus beberapa project juga. Akhirnya bosen. Dan saya tuh sebenarnya nggak bisa di satu bidang doang ternyata. Makanya mulai belajar ke operasional, gimana caranya ngerunning bisnis. Akhirnya di Koachi itu saya diamanahin jadi business manager juga pernah. Gitu. Saya coba analisa bisnis Koachi itu kayak gimana pada saat itu, hingga akhirnya membuat forecasting dan lain-lain. Ya, perluaslah zona nyamannya kalau emang masih dirasa kurang gitu. Berarti penting banget ya Kang untuk mengenal diri sendiri ya. Penting. Selama perjalanan itu harus peka gitu. Kayaknya ini cocok kayak sama gue gitu ya. Betul. Kayaknya ini nggak cocok deh kayak gitu-gitu. Betul banget. Begitupun masalah pertemanannya juga gitu ya. Berarti kayaknya kalau pertemanan ini kayaknya nggak cocok deh, alah bikin begini itu berarti kepekaan itu tuh harus dimulai duluan gitu ya, selama sambil menjalani perjalanan itu gitu. Ya, karena kalau kita fokusannya pengen jadi pemimpin, ya kita tuh harus bisa dipimpin. Minimal bisa mimpin diri sendiri lah, sebelum bisa mimpin orang lain gitu. Dan jadi pemimpin tuh ya resikonya harus disiplin. Satu doang kok itu sebenarnya disiplin aja. Dan itu tuh berat banget, kayak disiplin bangun pagi itu berat gitu. Nah berarti kan Akang udah bisa sekarang ini udah bisa lah sambil mencicipi hasilnya ya untuk Akang sendiri, keluarga, orang terdekat gitu, bahkan bisa ke teman-teman juga mungkin ya. Nah dari pendapat orang tua Akang sendiri gimana nih, yang pasti mantau Akang dari merintis banget kan, dari bawah banget kan? Ya, sebetulnya setelah ayah saya nggak ada, itu tuh jujur saya merasa sedikit kesepian, karena orang tua saya atau mama itu tipikal yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Makanya ketika saya cerita, kalau dia nggak penasaran mah, dia nggak akan lebih explore. Gitu tipikalnya. Makanya ketika saya cerita, oh penasaran baru saya cerita. Nah ketika cerita pun nggak terlalu banyak ngerti juga sih dengan model bisnis yang saya jalani, karena saya juga belum pernah nemuin kompetitor yang sama. Makanya ketika saya jelasin, Pak kerjanya apa sih? Beberes masalah aja gitu. Barulah ngerti gitu tugasnya apa sih gitu, kerjanya ngapain sih, ya beresin masalah gitu tugasnya, makanya nyari solusi kayak gitu. Dan ketika sekarang pun ya alhamdulillah gitu, dengan kondisi yang sekarang saya bisa nyekolahin adik, yang ngasih juga ke orang tua, itu juga menjadi pencapaian yang harus saya syukuri sih. Kalau prinsip saya tuh ini juga dari komisaris yang sebelumnya, ngasih 2 titipan. Ketika saya tanya kenapa sih jadi pebisnis Kang, jawabannya itu ada 2. Yang pertama, karena ketika kita membangun banyak tim, misalkan kita punya 10 orang tim, mereka itu pasti punya doanya masing-masing dong. Mereka itu pasti punya harapannya, dan masa sih nggak lewat kita dulu gitu rezekinya. Kayak gitu. Jadi penting-pentingnya kita nyari amanah, terus menjaga amanahnya. Terus yang kedua, ketika kita benar-benar lagi dalam kesulitan, dan kita itu nggak tahu solusinya apa, hal pertama yang harus dilakukan adalah cari orang yang butuh bantuan kita. Ketika kita nolongin sesama, Allah tuh pasti kasih jalannya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain.
Nah makanya ya biarin Allah aja yang ngasih jalannya gitu. Ketika karena kita tuh cuma disuruh ikhtiar, sisanya tawakal udah. Ketika kita udah ikhtiar, ya udah saya tawakal. Nggak usah kita kayak worry tentang wah ikumahannya sampai mikirin makan besok gimana. Wah nggak akan sih. Sepengalaman saya hidup menyusahkan diri ya. Kayak saya dulu pernah pesantren juga karena saya nggak betah di rumah. Saya nomaden lah di situ 1 bulan saya nggak pulang. Benar-benar hampir semua teman saya itu pernah disinggahi rumahnya. Ya saya nggak dapat uang sama sekali gitu ya. Kayak gitu kan saya hidup kok. Maksudnya jangan khawatir kalian kayak nggak punya uang terus nggak akan makan besok, nggak mungkin. Selagi kalian bisa ikhtiar itu nggak akan mati kelaparan. Nggak pernah saya dengar kasus ada orang mati kelaparan, apalagi di Indonesia. Maksudnya di kawasan di mana kalian itu memiliki banyak potensi. Berbeda lagi kalau misalkan di pelosok ya. Di pelosok juga sebenarnya bisa beternak lah, apalah gitu kan. Balik lagi ikhtiarnya. Itu makanya jangan pernah berhenti buat berjuang sih. Gitu. Ya, aku amazed banget sama jawaban Akang. Berarti Akang dari pengalamannya, terus dari insight-insightnya udah pasti banyak banget ya Kang beberapa tahun, apalagi beberapa tahun ke belakang ini. Nah, menurut Akang bisa nggak kasih tips buat ya khususnya para Gen Z yang umurnya pas mungkin ya untuk membangun usaha gitu. Kayaknya banyak, kalau aku rasa dari aku ngobrol sama orang-orang gitu kan, Gen Z itu kan sebetulnya ambisius Ya, juga ya. ambis. Dia tuh pengen banyak hal gitu Betul. kan. Nah, cuma nggak tahu caranya gimana, langkah awalnya gimana. Nah, boleh nggak Akang bagi tips and triknya nih untuk Gen Z yang gue pengen bikin usaha tapi nggak tahu mulainya dari mana. Ya, ya. Langkah awalnya itu jalan. Maksudnya ketika Bergerak gitu ya. kalian banyak berpikir itu nggak akan jalan-jalan. Oh, oke. Kayak, aduh gimana ya rencananya? Nah itu nggak akan jalan udah pasti. Kayak jalan dulu aja. Karena yang tadi practice makes perfect. Karena ya tadi kita nggak bisa terus mikirin rencana. Kalau misalkan ditanya rencana saya apa yang tadi juga saya nggak punya rencana, ngalir aja gitu. Karena saya selalu fokus dengan apa yang ada di depan. Ketika ada masalah di depan beresin. Nanti juga diketemuin sama masalah berikutnya. Karena selagi kita masih hidup masalah pasti nempel sama kita. Gitu. Makanya akrablah dengan masalah. Jangan nggak mau hidup punya masalah tuh jangan gitu. Sangat disayangkan aja kayak pengen hidup tenang. Apalagi Gen Z janganlah. Jangan hidup tenang. Makanya kalau misalkan ada dari kalian yang mau ngebisnis, menurut saya jangan. Karena isinya masalah gitu. Karena isinya masalah. Hidup kalian nggak akan tenang. Hidup kalian nggak akan tenang dan mending kerja aja. Kerja tuh enak gitu kayak. Ya saya juga Menerima gaji ya. kayak gitu. Terima gaji, dikasih target. Kalau nggak ada kerjaan ya tinggal santai, nunggu gajian bulan depan gitu ya. Udah gitu. Tapi balik lagi sih, ketika saya kerja juga saya nggak pakai prinsip yang tadi. Tapi saya punya prinsip sendiri di mana ketika misalkan gaji saya dengan nominal 1 juta, itu saya kasih effort di angka 2 juta. Ketika misalkan saya sudah effort di angka 2 juta, tapi eh gaji saya tidak naik, Allah tuh pasti ngasih rezeki dari yang lain. Misalkan bannya nggak bocor-bocor selama 3 bulan, kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Jadi Allah tuh nggak tidur. Allah tuh lihat ikhtiar kita tuh sebesar apa dan ganjarannya tuh pasti adil. Saya yakin itu. Makanya jangan berharap rezeki dari manusia. Itu tuh cuma titipan nominal. Nah, makanya ya khususnya teman-teman ya karena saya udah cukup banyak melakukan interview terhadap kandidat-kandidat gitu ya. Mungkin udah sampai ribuan data yang saya sourcing. Banyaknya Gen Z juga, rata-rata dari mereka itu selalu minta lebih di awal. Dan tanpa memikirkan value dirinya itu layak aja saya di angka tersebut. Jangan sampai kayak gitulah. Apalagi mereka yang dimanjakan oleh nominal itu menghambat perkembangannya sendiri justru. Jadi beban moral. Makanya mulai dari bawah dulu aja gitu. Jangan capek. Kalau selagi perusahaan kalian bisa ngembangin diri kalian, bertahan. Jangan lihat nominalnya. Selagi lingkungannya positif, kalian berkembang, itu kuatin aja di situ. Karena jalannya masih ada. Maksudnya kayak saya juga akhirnya diketemuin sama ini, sama itu, dikasih perusahaan. Saya juga dikasih giveaway sebenarnya. Saya nggak ngerintis dari nol. Ya giveaway. Iya makanya karena ya mungkin alhamdulillahnya dari hasil jerih payahnya juga. Nah itu juga bisa jadi contoh buat teman-teman. Jangan cuman berharap ke nominal, tapi fokus aja sama effortnya. Kasih yang terbaik. Kalau bisa 2 kali lipat, kasih 2 kali lipat effortnya.
Mungkin Kang Norman sendiri tahu ya effort saya kayak gimana di Koachi. Sampai saya sering banget nginep di kantor karena pengen beresin banyak kerjaan gitu. Karena saya pengen banyak tahu gitu. Sampai mungkin kalau boleh ceritain di marketing pun saya benar-benar full stack kayak desain, ads, megang sosmed, web dan lain-lain itu saya pegang semua gitu. Sampai video editing dan lain-lain saya pegang semua gitu dan itu seru. Tapi nggak buat jangka panjang gitu. Itu sih. Jadi kalian juga harus bisa lebih aware terhadap potensi diri, terus juga apa yang ada di depan karena hidup itu pasti selalu bercabang dan kalian tuh harus memilih mau kemana. Tapi ketika kalian tidak memilih ya kalian juga berarti punya opsi ketiga. Kalian nggak memilih, nanti pun di depannya bakal ada cabang lagi, kayak gitu. Jadi ya hidup itu menarik gitu. Nikmatin aja prosesnya, nggak usah banyak khawatir. Dan ya tadi gadget yang sekarang mungkin ya di penguatan mental sama imannya sih. Karena kita tuh manusia loh. Kita tuh bukan robot yang udah diprogram. Kita tuh manusia yang diberi akal dan sudah ada takdirnya. Dan kita tuh punya Tuhan yang maha baik. Jangan pernah ngerasa sendiri. Jangan pernah ngerasa, wah susah jalannya. Saya nggak bisa. Belum juga dicoba. Coba dulu sampai nangis berdarah baru gitu. Sampai keringat dingin baru gitu. Kayak belum juga dicoba juga udah nyerah kabur gitu. Sering dulu saya punya timnya kayak gitu, baru dikasih beban kerja katanya minta naik gaji, dikasih beban kerja naik dikit ngeluh, akhirnya resign. Kayak oh ya udah berarti sampai situ kapasitasnya dan jangan jadi kapasitas yang seperti itu gitu sih. Nah, Kang, dari jawaban Akang yang tadi ya, aku jadi penasaran gitu. Jadi menurut Akang sendiri gitu, sebagai Gen Z atau yang fresh graduate atau siapapun lah yang mau melangkah gitu ya, lebih baik kerja dulu baru membangun usaha atau ya udah usaha aja dulu gitu. Balik lagi ya, kita harus bisa ngenalin dulu diri kita. Jangan sampai kita ngambil resiko yang sebetulnya di depannya tuh udah bakal bikin kita tidak berkembang gitu. Kayak misal si A ini udah tahu dirinya tuh alpha gitu dan dia tuh punya modal tapi dia tuh pengen kerja dulu dan kerjanya tuh malah kenyamanan gitu. Nah akhirnya ya udah stuck di situ karirnya, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah sayang aja gitu kalau misalkan punya potensi nggak dikembangin ke arah sana. Pun sama dengan orang-orang yang kayaknya nyaman di staff deh, kayaknya saya mah administrasi aja deh, ada yang kayak gitu banyak kok. Kayak mereka-mereka yang dikasih potensi tuh kayaknya enggak di sini aja, ada yang kayak gitu banyak. Nah, ketika kalian udah kayak gitu ya udah nikmatin aja karena ya tadi kalian harus pilih susah kalian gitu. Balik lagi ke sana gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang salah mau kalian punya bisnis, mau kalian kerja. Toh kalaupun kerja dan terus oke gitu ya. Jenjang karir kalian juga terus naik. Asal kaliannya harus bisa memilah dan memilih di mana tempat kalian berkarya. Jangan sampai kalian karena nggak enak, karena takut sampai akhirnya ya udahlah di sini aja. Saya gimana nanti kalau keluar nggak dapat kerjaan baru, nggak usah kayak gitu mikirnya. Karena ya tadi kita mah hanya disuruh ikhtiar, sisanya mah ya tawakalin aja gitu. Bukan kita yang harus mutusin jalannya kemana sih, enggak. Kita cuma harus beresin masalah yang ada di depan. Makanya buat kalian-kalian silahkan pilih aja. Karena maupun kalian kerja, maupun kalian ngebisnis, nggak ada yang salah kok. Ingat ke sana aja. Karena apa ya? Ketika misalkan lingkungan kalian juga menekan kayak udahlah kalian ngebisnis aja daripada kerja terus di orang lain, ngapain gitu kan, buang-buang waktu. Nggak juga sebetulnya. Kadang ketika kalian passionnya emang di situ, misalnya kalian cuma desain atau bisa bikin apa gitu. Tapi kalian tuh nggak bisa ngejualnya. Sebelum kalian bisa ngejualnya, kerja dulu aja. Jangan maksain, wah saya tuh harusnya bisa nih ngebisnis. Nggak semudah itu bisnis tuh. Nggak bisa. Apalagi kalian yang bakal jadi bosnya gitu. Kalian harus bisa ngatur orang keuangan. Kalian harus bisa ngatur pajak kayak gimana. Kalian harus ngatur orang-orang yang, ya misalkan project manajernya kayak gimana. Gimana kalau kalian nanti dikadalin gitu. Balik lagi ke arah sana gitu. Kalau kalian mau ngebisnis tuh resikonya berat. Kalian harus meluangkan hidup kalian tuh buat bisnis. Jangan sampai ada alasan tunggu makanya nanti kesehatan mental saya, wah janganlah mikir-mikir yang gitu karena udah pasti gila kalau ngadain bisnis tuh. Ya emang resiko gitu ya, balik lagi kalian mau ngambil resikonya enggak. Kalau kalian mau ambil all in di sini, jangan setengah-setengah karena ketika kalian setengah-setengah tuh nggak dapat hasil yang optimal juga.
akhirnya kalian akan bertabrakan dengan rasa kecewa. Itu sangat disayangkan sih. All in aja, jangan lagi turun nih bisnisnya, udahlah saya mau kerja aja, tinggalin. Padahal mah nggak tahu di 2 hari atau 1 bulan ke depan tuh tiba-tiba ada investor, tiba-tiba ada klien besar, kita nggak ada yang tahu. Makanya ya selagi kita masih bisa makan, tim kita masih gajian tidak terlambat, jalan terus gitu. Kalau kalian dibagi ngebisnis, kayak gitu. Oke. Nah, kan kayaknya udah full banget ya teman-teman. Ini juga kayaknya udah lebih dari 30 menit, udah hampir sejam mungkin ya. Ini udah seru banget pembahasannya. Mungkin tinggal satu aja yang kurang, yaitu kata-kata dari Kang Noval sendiri nih. Terakhir deh Kang, kata-kata hari ini gitu. Kata-kata hari ini ya, eh jangan pernah putus asa karena pertolongan Allah itu selalu ada. Jangan pernah menyerah karena sakit yang kita rasakan sekarang itu bisa jadi sembuh di waktu kemudian ketika kita berjuang. Makanya buat kalian-kalian di sana yang emang mau dapat hidup yang nyaman, tolong perluas zona nyaman kalian. Jangan sampai terjebak di circle yang itu-itu aja, di circle yang nggak pernah ngomongin pengembangan diri, di circle yang hanya ngomongin kesalahan orang lain. Tolong keluar dari circle itu, tunjukin bahwa kalian bisa berkembang, buat bangga orang tua kalian, buat bangga orang sekitar kalian. Jangan pernah ngerasa malu untuk mencoba, jangan pernah ketika sudah mencoba dan gagal terus menyerah, karena ya tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya teh, kegagalan itu hanya menjadi koma, bukan titik. Makanya ketika kalian gagal, tolong analisa kembali, cari pengalaman yang bisa kalian gunakan di kemudian hari. Jangan pernah menyerah, itu aja lah. Oke. Gitu. Wah, keren banget ya kata-katanya, bener-bener full daging ini guys ya. Nah, paling kita iniin aja Kang. Akang ada IG-nya nggak ini perusahaan Ada. Akang sendiri? Belum. Oh, belum ada. Kita masih main di bawah tanah sebetulnya. Oh iya ya, kan Gitu. tadi masih gerilya Iya, ya. kita Oke. masih gerilya. Paling nanti kalau misalnya ada info-info tentang perusahaannya Akang sendiri, kita bakal share langsung aja di deskripsi. Makasih buat kalian udah yang nonton podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Jiwa Berbicara. Bye-bye. Bye-bye.